Apakah di Republik ini masih ada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum? Bang Sems akan menjelaskan terkait dengan apa itu merupakan sistem hukum. Sistem hukum yang terdiri dari apa yang diberikan oleh negara kepada rakyat terkait dengan hak untuk mendapat keadilan, hak untuk mendapat kepastian, hak untuk mendapat kemanfaatan hukum. Nah, di podcast kali ini saya akan mengulas tentang apa yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Saya Bang Sems akan mengajak bagaimana podcast ini bisa mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan apa yang merupakan manfaat dari hadirnya KUHP yang terbaru. Tentu yang paling pertama yang harus dimengerti adalah bagaimana kriteria hukum yang ideal itu bagaimana. Sebenarnya kalau bicara tentang kriteria tentu harus ada nilai yang membahas tentang lokal. Artinya ini hukum yang ada harus bermanfaat kepada masyarakat. Hukum yang ada harus berbicara tentang ideologi. Kan? Hukum yang ada tidak hanya sekedar dengan undang-undang, tetapi bagaimana bicara tentang keadilan tersebut yang menyatakan bahwa di semua sama di mata hukum, semua orang sama di mata hukum. Jadi dengan hadirnya KUHP terbaru, kita harus apresiasi, itu yang pertama sekali. Apresiasi, karena kenapa? Karena kita sudah mulai mandiri dengan memakai produk negara tersendiri. Kalau di KUHP lama kita masih saja ikut kepada produk kolonial Belanda yang sudah berapa puluh tahun kita selalu dibayang-bayangi oleh rasa dan maksud dan tujuan apa yang diatur di dalam KUHP lama. Bang Sams, apa perbedaan yang signifikan KUHP lama Den? KUHP baru sekaligus kelebihan dan kekurangan dari KUHP baru ini? Jadi kalau dibilang apa yang lebih signifikan dari KUHP lama dan baru, yang pertama adalah tentang asal dan karakternya ya. Jadi yang saya bilang tadi, sekarang kita sudah lebih mandiri dengan KUHP baru. Artinya pasal yang ada itu lebih adaptif terkait dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Nah, kalau kemarin di KUHP lama kita masih memakai kolonial Belanda, artinya karya-karya yang dihasilkan oleh Belanda. Nah, sekarang lebih adaptifnya adalah pendekatannya secara persuasif dengan masyarakat tersendiri. Yang kedua memang bahwa di pendekatannya KUHP terbaru ini lebih kepada hasil akhir itu bukan mempidanakan orang, tetapi dalam pembelian hak. Nah, kalau di KUHP lama kan kita lebih pendekatannya kepada siapa yang bersalah harus dipidana. Namun siapa kalau di KUHP yang baru lebih pada keadilan yang restorasi justice, lebih korektif dan lebih rehabilitatif. Jadi pendekatannya itu bagaimana memulihkan hak-hak masyarakat. Jadi ketika ada yang bertikai, mereka lebih mengedepankan, nah bisa berdamai atau tidak. Dan yang ketiga memang kalau kita lihat seperti putusan Laras ya, yang baru-baru ini ya. Jadi pendekatannya bukan mempidana, tetapi lebih kepada pengawasan. Jadi tambahan lagi, putusan itu bukan kepada proses untuk memenjarakan seseorang, tetapi lebih mencari mana yang lebih menguntungkan bagi si terdakwa. Tapi menguntungkan bukan berarti hukum itu berpihak kepada orang yang bersalah, tetapi hakim lebih mempertimbangkan ini kesalahannya yang seperti apa, apakah fatal atau kemudian masih bisa untuk dimaafkan atau kemudian harus dijatuhkan hukuman yang sangat berat. Nah, itu kalau yang paling paling substantif. Nah, tambahannya adalah di KUHP yang terbaru ini
memang bicara tentang hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia. Jadi kalau di KUHP lama itu dengan KUHP yang baru, perbedaannya tidak terlalu signifikan terkait dengan hak asasi manusia, hanya ada di pasal tentang kebebasan berpendapat. Artinya ketika kita mengkritisi pejabat, sementara di KUHP yang lama kan sudah dihapuskan dalam putusan MK bahwa sikap kritis kita kepada pemerintah dan sebagai mitra strategis kepada pemerintah agar apa? Agar apa yang dilakukan bisa dirubah dengan kebijakan yang lebih solutif lagi. Apa yang baru ini yang kita lihat adalah ketika kita mengkritisi pejabat malah dibungkam. Ya, menurut keyakinan saya dibungkam. Karena kenapa? Ada pasalnya, tidak boleh menghina pejabat. Nah, dalam perspektif menghina ini juga harus secara detail apa yang termasuk kata menghina atau apa yang dimaksud dengan kata mengkritisi. Kalau kemudian masih kita temui pejabat yang belum bekerja dengan secara tupoksinya, maka kemudian yang paling solusi adalah kita mengkritisi. Begitu. Kalau bicara tentang kelemahan dan kelebihan, ya, lebih kepada produk yang dilahirkan. Produk ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman, sudah sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi produk Belanda itu sudah tidak dipakai lagi dan lebih kepada pendekatan persuasif tadi, pemulihan hak tadi. Evolusi KUHP baru, kita punya KUHP nasional yang baru. Apakah undang-undang ini benar-benar membawa angin segar bagi perlindungan hak asasi masyarakat atau justru ada kekhawatiran baru yang perlu kita waspadai? Kalau bicara tentang angin segar ini dalam konteks yang bagaimana sebenarnya? Karena kalau tadi yang saya bilang tadi, saya mengambil satu pasal terkait dengan pasal penghinaan presiden, pasal itu kan penghinaan ini yang harus dideskripsikan penghinaan seperti apa. Kalau katakan hari ini presiden itu koruptif, dia melakukan sebuah tindakan yang merugikan oleh negara. Lalu kemudian kita koreksi dengan gaya kritis kita, gaya kritisnya masyarakat. Apakah itu kemudian yang dikatakan bahwa itu adalah penghinaan? Ya, atau misalkan presiden dia memakai ijazah palsu misalnya. Lalu kemudian ketika terbukti ijazahnya palsu, apakah kita harus meyakini bahwa itu tidak bersalah? Tetapi memang lagi-lagi segala sesuatu yang dituduhkan atau yang didalilkan memang harus ada pembuktian secara konkret. Nah, maka di dalam ketentuan undang-undang ini saya tadi mengarah kepada pasal penghinaan tadi. Itu yang sangat-sangat bertentangan kepada undang-undang dasar. Karena di KUHP lama kan itu sudah ditiadakan, sudah dihapus dalam putusan MK, dan di undang-undang dasar kebebasan berpendapat itu kan dilindungi. Pasal 28 itu kan kita dilindungi bebas berpendapat itu. Tetapi kan masyarakat juga tidak sekonyong-konyongnya berpendapat tanpa alas dasar yang memadai. Tentu ada referensi, tentu ada dasar daripada mengkritisi tersebut. Sehingga kalau dibilang hari ini menghina, saya pikir kita harus juga mempertegas, memperluas apa makna dari menghina tersebut. Pengertian menghina itu seperti apa? Supaya apa? Supaya masyarakat juga memahami. Ya kan? Jadi masyarakat jangan dibungkam dengan cara-cara yang berlindung di balik undang-undang. Tetapi kemudian masyarakat juga harus dilindungi bahwa setiap haknya, setiap asasinya, ya setiap haknya sebagai manusia, dia harus dilindungi untuk menyampaikan sebuah aspirasi. Keberpihakan undang-undang pada masyarakat kecil, ada adagium hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, secara teks undang-undang, apakah sebenarnya aturan kita sudah berpihak pada masyarakat kecil, atau memang masih ada pasal-pasal yang abu-abu? Memang
harus dipahami bahwa undang-undang itu lahir dari rahim ataupun lahir atas kepentingan masyarakat. Tetapi kemudian kalau kita baca secara eksplisit, undang-undang itu jangan menjadi hal yang menakutkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kemudian masyarakat dihantui atau dibayang-bayangi dengan pasal-pasal yang berlapis atau pasal karet atau pasal yang tidak pasti, maka kemudian ini yang juga mengkhawatirkan di kemudian hari. Tetapi sebenarnya kalau saya menilai, ini bukan tentang pasal itu sudah berpihak atau tidak, tetapi berbicara tentang penegakan. Pasal itu adalah, kalau diibaratkan benda mati, yang menjalankan roda itu atau pasal itu supaya memiliki kepastian adalah oknum-oknum penegakan hukum. Jadi ini adalah bicara tentang penegakan hukum. Kalau penegak hukumnya saja sendiri tidak taat kepada undang-undang, bagaimana pasal per pasal itu bisa berpihak kepada masyarakat? Jadi pasal tersebut, undang-undang tersebut, ya kan, dibuat pastinya untuk berpihak kepada masyarakat. Namun dalam aplikasinya, dalam penerapannya, dalam penegakannya, ini yang harus kita awasi supaya undang-undang itu berjalan dengan berdampingan. Undang-undang dengan penegakan hukum berjalan. Begitu. Sekarang lagi tren istilah restoratif justice. Apakah ini solusi nyata untuk keberpihakan hukum pada masyarakat? Atau jangan-jangan ini cuma jadi celah baru untuk damai di bawah tonggak? Sudut pandangnya memang harus dimaknai secara luas. Kita tidak sepakat dengan restoratif justice dipakai untuk berdamai, namun kemudian apa yang dilakukan itu sangat merugikan. Terkadang memang kata perdamaian, kata maaf itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Kalau kita lihat beberapa belakangan pengalaman-pengalaman yang ada begitu. Tetapi kalau secara umum memang karena memang semangat daripada KUHP baru ini melahirkan hak kepemulihan, ya, maka lebih mengedepankan restorasi justice. Restorasi justice adalah kesepakatan sebenarnya, kesepakatan berdamai dari pihak pelapor dengan si terlapor atau si terdakwa ketika sudah sampai dalam meja pengadilan, terpidana ketika sampai di meja hakim. Nah ini sebenarnya mereka ini harus memahami perdamaian itu perdamaian yang seperti apa. Karena kemudian perdamaian ini selain memulihkan hak, tentu kerugian material dan imaterial juga harus terpenuhi. Sehingga kesepakatan yang ada mutlak bahwa selain si korban mendapat kerugian, tentu si korban juga harus kemudian dipulihkan haknya dengan kerugian tersebut. Nah, jadi kalau berbicara tentang restoratif justice memang masih di dalam tanda kutip ya, tanda kutip. Kalau kemudian semua orang memukul lalu diproses pidana lalu ditemukan untuk restoratif justice, saya pikir ini tidak relevan. Tapi masih ambigu lah. Kalau menurut keyakinan saya ini patut masih bisa kita bincangkan, masih bisa kita bahas, atau masih ada celah untuk judicial review. Artinya secara tegas di mana restorasi justice-nya, di mana upaya perdamaiannya, ketika memang jangan-jangan nanti restorasi justice ini dipakai sebagai alat saya mengkorupsi, misalkan saya pejabat saya mengkorupsi, uang ratusan miliar, lalu kemudian saya berdamai nih dengan negara, saya kembalikan uangnya, ya kan, saya kembalikan kerugiannya. Apakah itu mengampuni sehingga saya tidak dipidana? Maka kalau begini akan banyak penjahat-penjahat yang timbul. Tetapi yang kita lihat di dalam KUHP baru memang harus butuh lagi penegasan terkait dengan sampai di mana ruang gerak daripada restoratif justice ini. Supaya apa? Supaya nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu tercakup di dalam hal itu.
Apa pesan untuk masyarakat agar tidak mudah diancam hukum dan kapan sebenarnya waktu yang paling tepat bagi seseorang untuk mencari bantuan pengacara atau praktisi hukum? Ya, jadi di zaman sekarang seperti saya sampaikan, tidak ada lagi waktu dan ruang, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak paham tentang hukum. Memang saya tidak menyatakan bahwa masyarakat itu harus secara detail memahami, karena memang tupoksinya kan sudah ada. Artinya biarkanlah ahli-ahli hukum atau sarjana hukum yang mendeskripsikan tentang hukum. Tetapi kemudian masyarakat juga harus memahami sampai di mana pengertian tentang hukum tersebut secara mendasar saja. Artinya pencurian itu unsurnya apa? Yang mendalami itu sebenarnya adalah orang yang mengerti tentang hukum. Nah, kalau begitu demikian, maka saya bilang fungsi daripada handphone bukan bermain alat media sosial yang saya pikir lebih banyak tidak bermanfaat gitu. Ketika kamu punya handphone, maka googling lah. Ada beberapa aplikasi yang saya kira bisa menambah referensi, menambah kasana berpikir, ya kan? Menambah keilmuan gitu. Sehingga kalau Anda sudah sedia payung sebelum hujan, tentu pasal-pasal tersebut akan melekat. Nah, kalau ditanya tentang sampai di mana dan waktu kapan berbicara dengan penegak hukum seperti pengacara, ya tentu melihat dari bobot perkara atau kondisi yang terjadi sama Anda. Nah, masyarakat ini kan terkadang memang budaya membaca atau literasi membacanya sangat kurang. Sehingga apa? Di kekurangan itu sering dimanfaatkan. Akibat ketidaktahuan itu sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tahu. Jadi kalau ada permasalahan hukum, yang pertama carilah referensinya. Yang kedua, pahamilah tentang undang-undangnya. Yang ketiga, berbicaralah dengan orang yang mengerti tentang hukum. Lalu padukan dengan apa yang kamu miliki dan kamu yang mengerti. Apakah penjelasan orang hukum tersebut sinkron? Lalu serahkan, kalau kemudian itu sudah kamu merasa yakin, serahkanlah proses pendampingannya. Tetapi yang mau saya bilang adalah begini, selain masyarakat juga mempersiapkan, maka harus ada juga hal yang paling urgen, yaitu mengawasi. Ketika kamu paham tentang hukum, kamu punya referensi tentang hukum, awasilah pergerakan hukum itu. Agar kenapa? Agar tidak cuma-cuma undang-undang ini dibahas, lalu disahkan, diberlakukan, tetapi kemudian dalam sistem penegakannya tidak berdasarkan kepada undang-undang tersebut. Ya. Karena banyak sekali proses penegakan hukum itu di luar dari ketentuan undang-undang. Ada istilah ini perintah, ada istilah ini adalah amanah, ada istilah ini atensi, ya banyak sekali sebenarnya. Maka kalau masyarakat tidak jeli, tidak berani, ya inilah akan menjadi korban daripada penegakan hukum itu. Pemerintah juga atau institusi penegak hukum harus kemudian juga berkolaborasi dan berkomitmen. Komitmennya apa? Dan komitmennya adalah berikan hatimu, berikan niatmu, agar kekuasaan yang kamu miliki, jabatan yang kamu miliki, sinkronkan dengan undang-undang tersebut. Jalankan amanah undang-undang itu. Sehingga dalam proses penegakan hukum tidak lagi berbicara tentang syarat kepentingan, tetapi bicara tentang penegakan hukum itu sendiri. Yang tentunya itu semua melingkupi permasalahan hukum diselesaikan secara ideal. Karena kalau kemudian penegakan hukum kita saja sudah jujur, maka yang dihasilkan adalah penegakan atau hukum menjadi tersistematis dengan keadilan, dengan kemanfaatan dan kepastian akan terwujud. Bang Sams, closing statement di akhir. Closing statementnya adalah sederhana. Percuma undang-undang itu diatur secara lengkap, tapi kemudian dalam upaya penegakannya kita masih berpihak dengan
jabatan atau kewenangan. Maka dengan itu, lebih tepatnya, persiapkan hati dan pikiranmu sebagai penegak hukum yang patuh dan taat kepada undang-undang. Maka keadilan, kemanfaatan, dan kepastian akan terwujud.